Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anallaha ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah fima su'ila Nawas bin Sam'ana anil birri wal ithmi. Fa qala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihi nas. Rawahul Muslim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tak henti kita akan berbicara tentang nikmat Allah. Di dalam Al-Quran pun juga Allah sudah memberikan ultimatum. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu. Nikmat Allah di dalam tubuh kita saja banyak. Oleh Allah terkadang diambil salah satu dari anggota badan kita. Misalnya mata, itu akan terasa enggak cuma mata yang sakit, tapi semua badan akan ikut merasakan sakitnya itu. Makanya nanti kita akan menemukan tanda orang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu seperti tubuh. Seperti tubuh. Yang kalau sakit bagian tubuh yang lain, maka tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit. Makanya oleh Allah nanti disebut juga sampai menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nikmat yang paling tinggi itu iman. Tidak ada yang bisa mengikat manusia kuat, kokoh itu kecuali iman. Kalau persaudaraan nasab itu putus, Pak. Kalau persaudaraan senegara putus, Pak, kalau udah pindah. Kalau persaudaraan sekampung juga putus. Tapi kalau seiman, kenal kagak kenal, Pak, yang penting sama-sama orang beriman, Pak. Mau dimanapun kita, Pak, itu akan berdiri kokoh. Walaupun beda. Ada yang pakai mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, ya, Hanabila, kokoh. Boleh dilihat di Saudi Arabia ketika haji. Nggak ada yang ribut kan? Tentang sholat macam-macam nggak ada yang ribut. Wukuf kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang wukuf doa zikir baca Quran. Ada yang wukufnya ngobrol. Ada yang wukufnya itu pokoknya macam-macam. Nggak ada yang ribut. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah ketika wukuf itu dia akan berdoa berzikir. Karena memang di kala wukuf itu kita dianjurkan untuk zikir dan doa. Jadi banyak dari orang-orang tidak
mempelajari benar tentang ilmu haji itu, sehingga hajinya sia-sia. Ini nikmat dari Allah, hadirin. Ini nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Itu baru satu yang kalau dijabarkan panjang. Belum lagi nikmat Islam, belum lagi nikmat persaudaraan, belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Pertanyaannya, mengapa enggak bersyukur? Padahal tidak merugikan kita kalau kita bersyukur. Malah justru akan menambah kenikmatan. Semakin bersyukur orang itu semakin baik akhlaknya, semakin bijak hidupnya, semakin mengerti, karena dia pada tatanan paham. Orang yang bersyukur itu orang yang paham. Karena orang yang kufur, tandanya itu adalah sering mengingkari. Berarti dia tidak paham. Orang yang sering mengingkari itu tidak paham. Orang yang bersyukur itu paham, ini dari Allah, maka dia bersyukur. Sehingga nanti para hadirin akan berarah kepada adab yang kita pelajari ini. Kita pelajari ini, adab ini, Kitabul Jami, masih babul adab. Dan kita masuk pada hadis yang ketiga, yang dimana hadis yang ketiga ini membicarakan tentang apa itu kebajikan dan apa itu dosa. Sehingga Nawas bin Sam'an tanya sama Rasul. Apa pertanyaannya? Anil birri wal itsmi. Saya bertanya kepada Rasul tentang kebajikan dan dosa. Maka jawab Rasul, simple, padat, secara global sebutannya Pak. Al birru husnul huluk. Yang disebut dengan kebajikan itu akhlak yang baik. Yang disebut dengan kebajikan itu adalah perangai yang baik, attitude yang baik, etika yang baik, moral yang baik. Tidak akan disebut itu attitude yang baik kalau tidak dirasakan baik. Ada orang yang berbohong katanya demi kebaikan, tapi kok hatinya gundah? Berarti bohong itu dosa, Pak. Ada orang yang lari daripada hal-hal yang baik, tapi setelah itu dia gundah, itu tidak baik, Pak. Saya mah mendingan gak usah ngaji Sampai di depan sana dia bingung. Ngaji enggak ya? Ngaji enggak ya? Berarti tidak ngaji itu tidak baik. Tapi kita melawan. Udah biarin aja. Yang penting saya enggak ngaji hari ini. Saya bisa ini, bisa itu. Diuji oleh Allah di situ, Pak. Makanya ketika Nawas nanya kepada Nabi, apa itu dosa? Maka jawaban Nabi apa? Maha kafi sodrika wa karihta ayyat toli'a alaihin nas. Yang disebut dengan dosa itu apa yang tersembunyi di dalam dadamu dan kamu tidak ingin orang lain tahu. Kabur dari majelis taklim itu kan nggak ada yang mau tahu kan, malu kan. Itulah perbuatan dosa. Makanya mengapa dalam hadis Muslim disebutkan al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Karena ada sesuatu yang seharusnya kita malu kepada Allah. Allah sudah kasih akal buat kita berpikir. Allah sudah kasih mata buat kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan telinga supaya kita bisa mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang akan memberi hidayah kepada kita. Tapi apa yang kita lakukan? Menolak semua itu. Makanya di hadis yang lain Rasul menyebutkan tentang tanda orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sombong itu, Pak, bukan baju bagus boleh, Pak.
Sendal bagus, baju boleh Pak. Rumah bagus boleh Pak. Mobil bagus boleh. Istri cantik boleh. Anak ganteng boleh. Boleh. Yang disebut dengan sombong kata Rasul, ya, batarul haq, menolak kebenaran. Ada dua kebenaran. Yang pertama, kebenaran batiniah. Iman. Kita tolak. Yang kedua, penolakan terhadap zahiriyah. Luarnya Pak, keadaan di masyarakat memang udah begitu, tidak bertentangan dengan agama, kita tolak Pak. Makanya di dalam masalah fikih ada yang disebut dengan furu'iyah, cabang. Ada yang disebut dengan cabang yang nanti oleh para ulama disebutnya dengan istihsan atau maslahah mursalah. Tetapi oleh kita menjadi rusak gara-gara kekeh, sehingga putus hubungan antara kita. Itu namanya dengki. Itu namanya dengki. Yang dianjurkan di dalam Islam itu belajar. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oh iya ada ini. Benar apa enggak? Sahih apa enggak? Itu yang dicari. Bukan mendengki perbuatan orang lain yang akhirnya ibadah kita jadi rusak. Sholat kita jadi rusak, ngaji kita jadi rusak. Ya, kan gara-gara dengki Pak. Saya kan pernah bilang kemarin, keluar dari sini, tolong jangan ada itu. Buang. Sholat Pak lillah, ngaji lillah. Jangan membandingkan pengajian. Yang harus dilakukan apa? Ambil ilmu di setiap pengajian. Siapa yang mengisinya? Ambil ilmunya. Al-Quran ambil, hadis ambil, ijma ambil. Asalkan itu benar. Kalau tidak, baru kita coba tinggalkan. Itu Pak. Kenapa? Nanti jangan sampai ada di sini dosa. Dengki itu semuanya di sini Pak. Hasad itu Pak. Suuzon itu di sini Pak. Terjadinya pembunuhan itu kan begitu. Ada nggak Pak orang yang berbuat salah ngaku berbuat salah? Ada Pak ya? Jarang. 1001 Pak yang mau Pak. Padahal mengakui kesalahan itu adab. Kita coba buka Sirah Nabawiyah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan perempuan yang berzina, lalu kemudian datang kepada Nabi, ya Rasul, saya telah berzina. Rasul tidak peduli. Ini mah pengakuan biasa saja. Pulang dia, datang lagi karena belum mendapatkan jawabannya. Ya Rasul, saya berzina. Lalu dijawab oleh Rasul dengan pertanyaan, apakah seperti engkau memasukkan sesuatu ke celah pisang? Iya. Pulanglah. Pulang, Hubla itu perempuan hamil. Ini Rasul, bukti saya berzina. Apa kata Rasul? Pulanglah. Kalau udah lahir bawa kemari. Setelah itu dibawalah anak itu, lalu kemudian tunggu 2 tahun. Sapi dulu itu anak. Tahu di sapi Pak? Disusui itu anak. Setelah itu baru kemudian itu perempuan dihukum rajam. Kalau di kita bagaimana Pak? Langsung kan? Karena Allah itu tidak ingin kita ini masuk neraka Pak. Kalau Allah ingin masuk kita ke neraka Pak, setiap orang yang berbuat dosa sudah pasti mati. Betul tidak Pak? Karena yang punya Allah Pak. Tapi kenapa oleh Allah dibiarkan panjang umurnya? Supaya orang itu bisa bertaubat. Oleh kita bukannya bertaubat malah nambah maksiat. Nambah maksiat. Nambah judi, nambah zina, nambah maling, nambah bohong, nambah fitnah, nambah macam-macam.
Pertanyaannya, apakah itu beradab sama Allah? Kan tidak beradab, Pak. Bahasa kita kan tidak tahu diri, Pak ya. Tapi apa dia mau perbuatan itu diketahui oleh orang? Enggak ada, Pak. Makanya oleh Nabi SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Coba lihat, Pak. Ini kalau dibuka aib kita, berani nggak berjalan di jalan raya? Semua orang tahu tentang kita. Malu nggak, Pak? Malu, Pak. Urusan rumah tangga ternyata orang tahu. Malunya bukan main. Anak kita ternyata perilakunya begini, orang lain tahu. Malu kita, Pak. Kita ini ditutup oleh Allah aibnya. Makanya oleh Allah, ya, dalam hadis kursi nanti juga sama, melarang membuka aib seorang muslim. Sampai ketika urusan rumah tangga, dalam hadis Bukhari, Nabi bilang apa? Jangan ceritakan urusan rumah tanggamu kepada teman dekatmu, walaupun itu teman dekat. Kenapa? Suatu saat teman dekat itu jadi apa, Pak? Yang membuka aibmu. Jangan, Pak. Sampai seperti itu, Pak. Nah, ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Daqiqil Aid ketika ditanya apa yang disebut dengan husnul khuluq, apa yang dijawab oleh beliau? Beliau mengatakan husnul khuluq adalah proporsional dalam bermuamalah. Tahu proporsional, Pak? Tidak berat sebelah, tidak idealis, tidak saya yang benar, tidak. Itu namanya proporsional dalam muamalah. Enggak, Pak. Tetap seimbang dia, Pak. Tidak merasa diri suci. Sebagaimana dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa dirimu suci. Larangan Allah dalam Al-Quran. Jangan merasa diri suci. Jangan mentang-mentang udah sholat, mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang bisa ngaji, bisa hafal Quran, lalu merasa diri saya adalah ahlinya dan saya akan masuk surga. Buktinya ini, ikhwati iman. Ada nggak yang masuk neraka padahal dia adalah ahli qiraah? Ada? Ada, Pak. Padahal kalau dia biarkan mati dengan sendirinya, mati syahid. Tapi dia tidak mau. Ya, dia malah mati bunuh diri. Ada dua kejadian. Seharusnya dua orang ini mati syahid, Pak. Tapi karena nggak kuat dengan bekas pedang, bekas tombak dan panah di tubuhnya, nggak kuat dia bunuh diri. Lalu kata Rasulullah, annahu finnar, dia di neraka. Sahabat bertanya, kenapa? Ternyata dia bunuh diri. Bunuh diri hukumnya haram. Para hadirin lapar, ingin makan, kagak mau makan, zolim. Dan zolim itu haram, nggak boleh, Pak. Wajib makan, Pak. Coba lihat nanti tentang yang haram. Hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra bagin wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Telah diharamkan 4 perkara pada kalian. Bangkai, daging babi, sembelihan tidak disebut nama Allah. Ya, dan satu lagi yang di ayat tadi. Tetapi yang 4 ini kalau dalam keadaan darurat. Maksudnya apa? Tidak ada makanan yang lain, antum lapar. Faman ittara ghayra bagin, tidak dosa, wala adin, tidak berlebihan, fala itsma alaih. Tidak ada dosa antum makan itu. Tapi nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, hanya untuk menutup rasa lapar itu. Boleh kata Allah.
Makanya nanti ada satu hadis lagi riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi, seseorang dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, dia telah maling. Lalu kemudian Rasul bertanya, kenapa kamu maling? Saya lapar ya Rasul. Yang dihukum siapa? Yang datang ngantar, Pak, yang tidak punya kebun. Kenapa engkau tidak memberi makan tetanggamu? Sehingga lahir hadis Muslim nanti yang menyebutkan, siapa yang tahu tetangganya lapar, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sampai seperti itu, Pak. Ini bicara adab sampai kepada bicara iman, Pak. Bicara akhlak itu bicara iman, Pak. Kita beradab, kita berakhlak itu karena iman sama Allah. Dan itulah yang nanti ada pahala dari Allah karena iman kepada Allah. Berbeda, Pak, berbuat baik niatnya karena manusia. Namanya pamrih kan? Biar ini dan biar itu. Kalau bahasa sekarang dijilat lah, penjilat begitu. Nanti oleh api neraka dijilat dia, Pak. Lihat nanti di hadis Muslim, orang yang suka menjilat itu nanti di yaumil akhir akan dijilat oleh api neraka. Hati-hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kemudian selain proporsional, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan lemah lembut. Itu husnul huluk, Pak, lemah lembut. Lemah lembut. Lutfin, walin, lemah lembut. Itu husnul huluk. Enggak tinggi suaranya, enggak rendah suaranya. Sedang, Pak. Itu akhlak, husnul huluk. Kemudian, di kapan kita husnul huluk? Waktu kita berdebat, Pak. Waktu kita berdebat. Kita kan seringnya debat kusir, Pak, ya. Ilmunya yang kagak tahu, tapi kadang-kadang sok tahu kan. Dua-duanya dosa apa dua-duanya baik? Dosa, Pak. Dua-duanya dosa. Kenapa? Dalam perdebatan mereka tidak karena ilmu, maka lahirlah pengumpatan, pencelaan, dosa enggak? Karena dalam berdebat, Pak, enggak boleh menyebut fisik orang. Yang dibahas ilmu ya ilmu, Pak. Lawan kita hitam, kita bilang, buat apa percaya sama yang hitam? Enggak bisa, Pak. Nabi memuliakan Bilal bin Rabah, betul tidak? Bilal bin Rabah hitam enggak? Budak lagi, Pak. Tapi derajatnya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau duduk sama-sama, Pak, tidak ada bedanya. Lihat nanti dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasul makan bareng bersama dengan para sahabat, di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Jubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah. Ya, bahkan di situ ada Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas ada di situ, Pak. Bilal bin Rabah di mana, Pak? Di sampingnya Rasul, Pak. Di sampingnya Rasul. Dipilih oleh Rasul suruh jadi muadzin. Sampai cucunya saja kangen sama suaranya Bilal bin Rabah. Indah, Pak, suara Bilal bin Rabah itu. Begitulah akhlak Rasul. Tidak pernah membalas, tapi terus memberikan support kepada orang yang menjahilinya. Supportnya apa? Suruh berubah. Kalau kita apa, Pak? Bukan support, Pak, ya. Kita malah akan mendoakan, mudah-mudahan mati cepat. Mudah-mudahan apa, Pak? Kena laknat Allah. Mudah-mudahan macam-macam kan, Pak, ya? Enggak boleh, Pak. Berarti udah berdosa kan? Melaknat orang lain itu berdosa. Melaknat orang lain itu berdosa apa? Enggak boleh. Sifat Nabi itu walal la'anan, walal fahisha, walal baghidha. Nabi itu sifatnya itu. Enggak pernah melaknat, enggak pernah marah, selalu memaafkan. Nanti kalau di Al-Quran wal afina anin nas, dan dia itu senang memaafkan manusia ketika marah. Itu akhlaknya Rasul seperti itu, Pak. Sahabat nanya kepada Rasul, kepada Aisyah, ya Aisyah, akhlaknya Nabi Muhammad itu seperti apa? Apa jawabannya? Khuluquhul Quran. Kita bukan ambil dari Al-Quran akhlaknya, ngambilnya dari mana? Budaya.
Memang udah begini ke orang Ambon, memang udah begini ke orang NTT, orang begini ke orang Padang, begini ke orang Batak. Betul, Pak? Jangan mentang-mentang orang Padang, orang Batak, orang Maluku, Ambon sana, terus kemudian bergaya dengan suara kencang. Elai. Itu kan kalau Batak begitu, Pak ya. Elai. Abalaguli. Supaya orang takut kan? Tanya sama yang pakai tato, Pak, kenapa dia natoin badan, Pak? Kenapa dia nato badan? Supaya orang takut. Sebenarnya dia penakut, Pak, pengecut. Saya 3 tahun, Pak, di Senen, Pak, terminal Senen, Pak. Karena saya tinggalnya di Pasar Rumput dulu, Pak. Dari Pasar Rumput ke Senen itu naik 17 Metro Mini. Ada yang hafal, Pak ya? Nah, saya sering ke Pasar Senen, Pak. Duduk dengan para pemabuk. Orang Medan yang lagi makan babi itu, B1 itu. Saya duduk di sampingnya. Ayolah lai, makanlah kulai. Dia bilang. Saya Muslim, saya nggak sholat saya. Karena saya setelah itu baru ke Dewan Dakwah. Sholatnya di Dewan Dakwah. Duduk. Saya tanya sama dia ketika tato itu. Bang, itu tato buat apa? Biar orang takut. Kalau saya lagi bawa mobil, kalau lihat tato kan mereka takut. Abang sendiri bagaimana? Ya takutlah sebenarnya, takut dimatiin. Takut Pak sebenarnya. Cuman orang yang lihat udah takut duluan. Mana muka sering minum mabok, ya kan? Muka udah mabok, muka judi, muka main perempuan, tatonya banyak. Sebenarnya mereka pengecut, Pak. Mereka melakukan maksiat itu dengan cara mabok supaya hilang, Pak, rasa malunya. Kalau orang udah mabok, malu nggak? Kalau orang udah mabok, takut nggak? Makanya kenapa oleh Allah dan Rasul melarang mabok? Nggak cuman masalah itu, masalah aib dalam dirinya terbuka nggak? Tapi kita bangga ya kalau jadi pemabok ya. Baru satu sloki. Tahu sloki, Pak? Begini-gini tahu, Pak, namanya sloki itu, Pak. Gelas kecil tuh, Pak. Itu namanya sloki itu, Pak. Yang kecil bulat tuh, Pak. Kalau nggak tahu, saya kasih tahu, Pak. Itu minumnya gini, Pak. Nggak boleh minum. Itu kopi minum itu, Pak. Kalau kopi itu minum gitu, Pak. Kalau minum mabok, satu sloki langsung telan. Ditambah dengan jeruk, biar ada rasanya. Udah pernah minum? Enggak. Lihat mereka itu, Pak. Minum itu, Pak. Akhirnya ada yang tobat, ada yang sholat mereka, Pak. Duduk, Pak. Apa saya takut? Enggak, Pak. Enggak saya takut, Pak. Pengalaman pertama gara-gara apa, Pak? Saya duduk di situ karena saya punya uang diambil. Saya tantangin berantem di situ, Pak. Kalau mereka bilang saya orang Ambon, orang Maluku, saya orang NTT. Campur darah Bugis, Pak. Jadi berani, Pak. Karena dalam kebenaran. Tapi dengan cara yang halal, Pak. Dengan cara yang bijak, Pak. Enggak pernah saya ajak berantem. Saya duduk, saya ikutin tuh yang ngambil duit saya. Dia malu sendiri akhirnya. Tobat, dan dia orang Kristen masuk Islam, Pak. Enggak pakai marah, malah saya ajak makan, Pak. Gimana kalau bapak-bapak? Udah pasti ngambil teman, Pak ya. Kayak anak budut sama anak Jawa kan. Tahun 1997 kan lagi rame itu, Pak. Panggil teman. Itu, Pak. Saya sudah hidup di tempat tawuran, Pak. Kandang kuda. Ya, Pak ya. Pintu air Manggarai. Tahu ya, Pak ya? Anak menteng di belakang, Pak. Saya tahu, Pak. Masjid saya, Pak, tempat kena batunya kalau perang anak kandang kuda sama anak atakwa, Pak. Yang relain siapa, Pak? CPM, Pak. Polisi 10 orang, ya, nggak ada yang takutin. CPM datang cuma 2, udah kabur semua. Adab, Pak. Makanya benar-benar yang namanya adab itu terus berjalan dengan kelembutan. Lalu kemudian apalagi? Adil di dalam menghukumi. Adil, Pak. Itu ciri, Pak, husnul khuluq. Jangan mentang-mentang adeknya, terus kemudian ini kakaknya, kasihan sama adeknya, menangin adeknya, padahal adeknya udah salah. Jangan begitu, Pak. Tetap salahin adeknya, tapi dengan cara yang bijak, supaya kakaknya tidak ada caranya, Pak.
Apakah Rasul menyalahkan Hasan ketika berantem sama Husain? Tidak, Pak. Kita kalau berantem anak kita bagaimana? Yang dibentakin yang mana? Yang abang kan? Rasul tidak begitu, Pak. Panggil dua-duanya. Masalahnya apa? Oh ini, loh ini nggak begini dong, harus begini. Nah, tapi dengan cara kelembutan, tidak disalahin, tidak. Tapi kita menunjuk gara-garanya apa, penyebabnya apa. Lalu kemudian apalagi waktu iman, berani berkurban dan tidak segan-segan memberikan sumbangsi. Itu namanya husnul huluk. Itu namanya husnul huluk. Berani, Pak. Nggak segan dia melakukan kebajikan, enggak. Selama di atas kebajikan, nggak usah takut, Pak. Ya, kalau mungkin ada yang ngambil pandangan daripada Syekh Sa'rawi, beliau katakan apa? Kalau antum takut dengan mengamalkan kebenaran, sama saja antum tidak membenarkan Allah dan Rasulnya. Karena yang benar itu siapa? Allah dan kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, lalu kita takut mati. Ya Pak ya, takut mati. Nanti dibunuh. Ya Pak ya, bunuh. Orang beriman itu kalau mati dalam ajaran kebaikan, syahid apa enggak? Ya, syahid, Pak. Kita enggak ngajak perang, Pak, enggak ngajak berantem, enggak. Menyampaikan yang benar itu benar. Yang salah itu salah, tapi dengan cara bijak. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh membuat orang itu menjadi hancur, Pak. Enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Saya duduk nggak cuman sama orang Islam, Pak. Ada Hindu, ada Buddha. Kalau kami lagi kumpul di MUI, Pak, bahas tentang masalah agama. FKUB itu, Pak. Forum Komunikasi Umat Beragama. Ada di situ, Pak. Kita ngobrol. Kalau di Bible pandangannya gimana? Oh, gini. Oh iya. Kalau di Islam begini. Nah itu benar di Islam itu. Itu sebenarnya. Makanya Frans Magnus Seno mengatakan apa? Orang Islam itu sayang sekali tidak mengamalkan ajaran agamanya, padahal itu udah benar. Pengakuan langsung, Pak. Ada akhlak di dalam Al-Quran, ada akhlak di dalam hadis Nabi, tapi kita tidak mengambilnya. Padahal Nabi sudah katakan, Pak ya, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalau kalian ambil keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita tersesatnya mengapa? Ngikutin hawa nafsu. Karena kita ngikutin hawa nafsu. Kalau kita baca di surat Yusuf saja bilangnya apa? Ana ubari'u nafsi. Saya berlepas diri dari nafsuku. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada yang jelek. Kita malah jadiin Tuhan. Makanya di surat Al-Ghasyiyah Allah bilang apa? Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nundukkan, Pak ya? Mata udah ngantuk-ngantuk, Pak. Tetap aja duduk di situ, bukannya tidur. Ya, Pak. Asik main aja, haus tenggorokan, ntar dulu gampang. Akhirnya apa yang terjadi? Kena penyakit kan, Pak? Nah, apakah kita berakhlak? Tidak. Apakah kita beradab? Tidak, Pak. Kita tidak menghargai tubuh kita, bahkan kita tidak menghargai Allah yang sudah memberikan malam dijadikan untuk istirahat, siang dijadikan untuk cari nafkah. Lihat surat An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kita malah jadi, Pak. Mohon maaf, Pak ya. Saya melihatnya begitu sangat antusias orang kalau dagang malam, Pak. Ya kayak di Keramat Jati. Saya kalau keluar itu jam 2 malam, Pak. Pergi ngisi kajian ke Tanjung Priuk, ngisi kajian ke Jakarta Barat, Pak. Kajian subuh, udah keluar, Pak.
lewat terowongan Ceger itu Pak. Itu yang jajanan banyak nggak di situ? Oh, hafal Pak ya? Oh ya tahu, pasti tahu. Masa kagak tahu Pak? Masa kagak tahu? Kalau saya ngisinya di Jakarta Selatan Fatmawati Pak, saya lewat Pak dari Ciracas, pasar Ciracas Pak, belok kanan arah Cijantung itu Pak. Pinggiran Cijantung itu udah banyak yang jualan tuh malam-malam tuh Pak. Ya Pak. Ini Ustadz kasih tahu, bukan memberitahu Pak. Karena memang setan itu malam-malam keluar Pak, menggoda supaya kita tidak lagi menjadi orang yang berakhlak kepada Allah. Orang yang tidak sholat kan orang yang tidak berakhlak sama Allah Pak. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hadis ini kita akan paham Pak tentang masalah dosa, tentang masalah kebajikan Pak. Saya ulangi kembali karena ini sudah jam 7 Pak, ntar lagi Isya. Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi tentang kebaikan dan dosa. Lalu kemudian Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali'a 'alain nas. Sedangkan dosa itu apa yang tersembunyi di dalam dirimu dan engkau tidak mau orang lain tahu tentang itu. Ikhwati iman, mungkin itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kita paham dengan kalimat albir dan juga kalimat al-itsmu. Kalaupun memang ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan ikhwati iman. Silakan. Silakan Pak. ODGJ, kenapa Pak? Baik. Hadis Muslim Pak, Rasul sudah menjawab, yarfa'il qalam an salas, anin naum, anil majnun, anis sobi. Orang yang tidur kemudian bangun Pak, ngigo, lalu kemudian bunuh orang, dia nggak berdosa Pak. Tapi jangan ngaku-ngaku begitu Pak ya. Kan ada kan sekarang kan, udah ngebunuh orang, saya dapat bisikan, gitu Pak ya. Sebenarnya dia takut di penjara Pak sebenarnya. Saya lihat dari wajahnya, ilmu forensik saya juga keluar jadinya. Saya ngambil S2 forensik juga Pak. Saya lihat, wah pengakuan yang bohong itu. Katanya ada bisikan-bisikan. Sebenarnya bukan. Bukan Pak. Kedua, anis sobi, anak kecil Pak. Itu nggak ada dosa Pak. Yang ketiga, baru anil majnun, orang gila. Makanya saya pernah menyampaikan juga, kalau nggak salah di Jumatan. Sering Pak, di sini Al-Hadi, Nurul Iman saya sampaikan. Pilih saja bagi mereka yang tidak sholat. 3 hal. Apakah mereka orang tidur yang ngigo, anak kecil yang belum balik, atau orang gila? Pilih aja yang mana. Nggak mau sholat, nggak mau ngaji, pilih aja Pak. Silakan pilih, iya kan? Kalau dibilang saya pilih orang tidur Pak Ustadz, tapi kok jalan-jalan, bisa nyari duit. Kalau dibilang, oh udah saya pilih aja anak kecil, loh kok tahu? Rumah gede, mobil cakep, cewek cakep, tahu. Anak kecil mah nggak tahu Pak, betul nggak Pak? Nah, tinggal yang ketiga kan, orang gila. Itu aja Pak. Nah, jadi ODGJ, saya pernah membaca dalam sebuah artikel dan juga dalam YouTube tuh ada videonya. Orang gila aja sholat. Kan lagi hujan-hujan itu orang gila sholat Jumat. Saya bilang jangan samakan antara orang gila sama orang normal. Salah. Beda Pak. Orang gila walaupun sholat Pak kagak ada apa-apanya. Ya Pak ya. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya Pak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi orang gila tidak ada dosanya. Mau dia sholat, mau kagak sholat, apalagi kagak sholat Pak, nggak ada dosa Pak.
Apalagi dia telanjang, Pak. Sekarang banyak orang gila dari perempuan, Pak, telanjang, Pak. Orang gila, Pak. Yang telanjang itu kan monyet, kambing, kan nggak punya malu, Pak. Ketika bapak-bapak ngelihat pahanya, ngelihat ya dia punya bokongnya itu, ya kan? Saya juga kan kadang bingung, Pak. Mau nunduk kepala ya tabrak ke depan, Pak. Kata orang ya kalau nggak dilihat berarti menghilangkan rezeki. Ya, itu bukan rezeki, Pak. Itu dosa. Kalau lihat pertama mah nggak apa-apa. Enggak, Pak. Pertama, kedua, sama aja dosa, Pak. Kalau nggak sengaja baru itu nggak dosa, Pak. Kalau lihat itu sengaja. Setiap sesuatu yang disengajai itu ada dosa. Dosa, Pak. Dosa. Yang dimaafkan oleh Allah itu yang tidak sengaja lewat langsung. Ini enggak apa-apa, satu kali ini. Enggak salah, itu dosa, Pak. Karena ada keinginan dalam dirinya. Betul, Pak? Al-birru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihin nas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini adab yang ketiga, Pak. Setelah kita bahas adab yang pertama, hakul muslim ala muslimin situn. Kedua, adab tentang nikmat. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqukum fahuwa ajdaru an la tajdaru ni'matallahi alaikum. Kemudian yang ketiga, yang tadi, Pak, albirru wal ithmu. Albirru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihin nas. Kalau bisa dihafal, Pak. Nanti ada 130 hadis sampai dengan babul dzikri, Pak. Insya Allah kalau dihafal Kitabul Jami berarti alhamdulillah Bulughul Maram terakhir kita selesai. Selesai, Pak. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.